Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom Mbah, terima kasih Mbah, cepat sembuh ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Nah, ini dia. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu dengan bibir yang memuliakan namanya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa. Senantiasa berarti selalu, berarti tidak mengenal berhenti, ngoten nggih. Kemudian disuruhnya kita untuk mempersembahkan apa? Syukur kepada Allah, yaitu dengan bibir yang memuliakan Allah. Jadi kita disuruh Tuhan untuk bisa mempersembahkan. Saya akan tempel sesuatu. Siapa yang mau jangan maju ke depan ya. Ya, okay. Ini apa namanya? Jenengnya apa niki? Ya, yes. Jadi khotbahnya ini, tapi nanti yang diingat jangan uang gitu ya. Karena dulu dosen saya kalau khotbah mimbar nggak tempat keranjang sampah. Tapi saya tidak enak sama Bu Gembala bawa keranjang sampah, bawa ora pantes ya. Jadi saya bawa uang saja ya. Uang. Apa Mas Wahyu? Uang berarti tahu berarti. Mas Anto apa? Ini apa namanya? Oh, duit berarti. Berarti katon gitu dari depan sampai belakang. Lebih katon ininya atau ayatnya? Nah, ya udah ya. Si anak ini enggak usah. Jadi kita nanti family 100 bentar ya. Uang ya, oke. Diklik lagi mungkin. Cik, titik Cik. Ya, lagu ya. Kita harus bisa mempersembahkan. Nah, endingnya apa Bapak Ibu? Oh ya, saya kasih judul dulu Pak ya. Kita mampu mempersembahkan yang terbaik ya. Mampu mempersembahkan yang terbaik ya. Caranya bagaimana? Simpel saja ya. Saya hari ini tidak bicara tentang surga-surga ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita bicara tentang real pics. Bahasa sekarang itu adalah real pics. Pokoknya yang kenyataan, bahasa tren sekarang itu. Yo, ayat 16. Jadi cuma 3 ayat aja yang kita baca. Ayat 16 dulu, ini ending terakhirnya sih, bahwa hidup kita itu harus mampu seperti ini, titiknya itu. Jadi sebelum kita mati, kita harus sampai di titik itu. Kalau belum sampai titik ini berarti jangan mati dulu gitu. Amin Bapak Ibu. Loh kok bingung? Iya memang titiknya sini. Kita baca yuk ayat 16, di situ juga di ayatnya ada ya. 1, 2, 3. Dan bab yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Jadi ending dari tulisan Ibrani ini adalah supaya kita itu berbuat baik dan memberi bantuan. Senang enggak Bapak Ibu? Senang enggak? Kita bisa berbuat baik itu senang enggak? Senang. Lebih senang kan daripada orang berbuat baik sama saya, sama saudara. Lebih baik saudara yang berbuat baik. Dan yang kedua adalah kita memberi bantuan. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa titik kita adalah ketika saudara sudah bisa berdampak, kalau bahasa sekarang ini ya. Titik kita adalah ketika saudara dan saya itu bisa memberi bantuan, bisa berbuat baik kepada orang lain. Pertanyaannya adalah siapa yang sudah berbuat baik? Tolong angkat tangan. Loh, enggak ada. Kita ngerti orang. Siapa yang sudah memberi bantuan ke orang lain? Tolong angkat tangan. Nanti angkat tangan jarene wis memberi baik berarti mati. Bukan begitu maksudnya. Siapa yang sudah merasa berbuat baik? Tolong angkat tangan. Ya, memang khotbah itu penting setiap minggu berarti. Siapa yang sudah memberi bantuan? Tolong angkat tangan. Siapa yang enggak ngerti sama sekali apa yang saya ucapkan? Jadi bingung gitu ya. Siapa yang setengah-setengah memberi bantuan? Kok guyang-guyung belum lulus Pak, tenang aja. Bukan berarti belum lulus tidak bisa memberi bantuan. Sekali lagi terakhir nih, siapa yang sudah bisa memberi bantuan angkat tangan?
Siapa yang belum sama sekali hidupnya tak pernah memberi bantuan? Siapa yang sudah menggah-menggah, kesel aku Pak ngasih bantuan, kesel banget gitu. Ada? Kita jane pengen ditutup apa ndak jangan sini ya. Ngerti ya, bingung saudara. Ya bukan meden-medeni. Tapi jangan batuk cik, tenang aja. Dan Bapak Ibu Saudara, memang betul bahwa ending kita itu harus berdampak pada banyak orang. Bersyukur ya Tuhan Yesus itu menjadi tokoh yang disoroti dunia. Semua itu menyoroti, kalau saudara tidak percaya bisa lihat Google ya. Siapa tokoh terbesar sepanjang abad itu hanya Isa Al-Masih. Bersyukurnya begitu, amin. Kenapa? Karena dia yang sederhana dicatat dunia ini berdampaknya sampai sekarang ini. Tokoh yang berawal dari kesederhanaan yang luar biasa, tapi dampaknya luar biasa. Makanya bersyukur sekali Isa Al-Masih Tuhan Yesus itu dicatat dunia ini bahwa yang paling berdampak adalah nomor satu di dunia ini adalah Isa Al-Masih, itu Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun lahirnya dalam kesederhanaan, tapi dampaknya itu yang dihitung. Makanya dalam dunia itu hitungannya bukan masalah dia kayanya seberapa, ya, dia gantengnya seberapa, cantiknya seberapa, bukan hitungan itu. Penelitian dunia ini hanya dampak dari yang sederhana bisa luar biasa. Kalau dari yang luar biasa jadi luar biasa itu tidak masuk dalam hitungan penelitian. Yaitu yang kecil banget, yang sederhana banget, ibaratnya tidak punya rumah dan sebagainya, lahirnya di kandang domba, tapi hidupnya bisa membawa banyak murid sampai hari ini. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus kita. Ya. Karena kesederhanaannya itu akhirnya bisa menjadi yang luar biasa. Makanya Isa Al-Masih dicatat menjadi tokoh yang luar biasa berdampak sampai sekarang ini. Dan kita perlu bangga dan hari ini kita beribadah kepadanya. Amin Bapak Ibu. Nah, tapi kita akan bicara lagi ini. Kita harus bisa sampai mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, saya mau minta tolong Bapak Ibu Saudara, sebutkan uang itu apa sih? Gitu. Nih di depan saya, duit. Moga-moga YouTube-nya bisa masuk ini ya. Ya. Duit itu apa? Oh, memang di sini tidak pernah gajian. Si analita kalau pas Sabtu tuh puji Tuhan hari Sabtu. Ya. Ada lagi coba Bapak Ibu, duit itu apa? Oh, ada lagi satu aja belum. Ya. Apa Bu? Mana sih yang jawab siapa nggih? Monggo Bu. Siapa Bu? Kebutuhan. Duit itu apa? Ada istilah ada duit abangku sayang, ada duit tendang, betul ya. Bahkan pertengkaran, bocoran nih ya. Bahkan salah satu survei membuktikan bahwa rumah tangga bercerai atau pisah itu salah satunya karena faktor apa? Ekonomi. Berarti apa itu? Duit. Gitu. Jadi penting enggak? Duit itu apa lagi? Coba nanti tak survei family 100, kata istri saya. Kesis jombang sing survei membuktikan wis lombane apa jenenge? Ternyata jenenge adalah family. Betul ya, family 100 ya Mbak Didin kan dulu presenternya di situ. Family 100. Ya, apalagi duit itu? Bikin apa dan apa gitu coba. Alat penukar. Nanti kita lihat ya Mbak, survei membuktikan yang betulnya banyak dapat hadiah. Yang betul semua ini boleh diambil. Ya, tenang aja. Kalau betul semua, ya kan. Apalagi alat penukar luar biasa Ibu Gembala. Ada lagi Bapak Ibu? Ini pura-pura enggak ngerti apa nanti di rumah? Lah, jadi aku pengen jawab kayak gitu. Gitu, enggak apa-apa. Biar terbuka gitu. Apalagi Bapak Ibu? Oh gitu Bu. Aku langsung kalengan moro. Artomo. Nggih Pak, betul Pak. Arto nanti survei membuktikan. Dipegang siapanya masing-masing, jangan dikasihkan sama yang lain ya. Apalagi Mbak Didin yang dari jauh Australia Pak, duit itu apa saja alat bayar. Memang ibu sama anak itu selalu sehati, jadi tidak ada yang beda alat bayar sah ya. Ada lagi Bapak Ibu? Duit ya bisa mengatur orang. Jadi kita lihat survei membuktikan. Apalagi alat jual beli yang sah. Oke, luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu? Ayo ibu-ibu yang pernah pegang duit Ibu? Bu pernah pegang duit? Pernah enggak? Oh enggak pernah. Ya malah puji Tuhan itu. Pernah enggak pegang duit? Siapa yang pernah pegang duit banyak banget? Menurut masing-masing banyak itu ya. Siapa yang enggak pernah satu hari itu enggak ada duit sama sekali?
Nggo tuku galone ora ana. Ya nggo tuku apa maning Mbak Sih? Nggo tuku mie sedap ya, mau iklan ya, mie goreng ya. Ndak ada. Apalagi? Coba apalagi duit itu apa? Anak muda coba anak muda. Remaja, Mas Benaya, ganteng dewe sedunia apa? Apa? Apalagi Mbak Nanda yang dari pagi sampai sore pulang tuh golek apa? Apalagi duit itu Bapak Ibu, satu lagi coba. Yang ngantuk, coba yang ngantuk jawab. Eka apa Mas Eka? Aku seneng Mas Eka. Apa Kak? Bingung ya Kak? Duit adalah pembayaran SKS. Ya Mas. Harapan gimana? Oh, ya wes, karena saya janji satu lagi. Sudah nih, tidak ada yang jawab, jangan kecewa loh Bapak Ibu ya. Ini hadiahnya kalau tidak jadi ini loh. Ayo, ada lagi coba. Tidak ada, Mbak Cak nanti tangannya gini-gini, tidak apa-apa, jawab aja. Sudah, nanti tidak bisa tidur loh malam loh. Sebenarnya aku pengen jawab nih Pak. Ya udah kita survei membuktikan. 1, 2, 3. Ya wis tutup. Lanjut tuh, kami Mbak, klik Mbak. Teng. Klik Mbak, kleng. Ya, ini. Langsung aja Mbak, survei membuktikannya ada enggak? Ting. Iya ini. Duit itu bisa menjadi kawan, betul enggak? Nah, berarti lawannya apa? Iya, contohnya apa? Gara-gara duit ini bisa juga jadi musuh, betul enggak? Ya, ada yang utang sama contohnya utangnya, aku butuh enggak bisa makan. Akhirnya nanti 1 minggu saya bayar. Setelah 1 minggu ditagih, baru 1 minggu. Saudaranya sendiri tega banget, alah macam-macam lah dikotbahi gantian kita ini ya. Gara-gara nagih utang. Betul enggak? Survei membuktikan, apalagi membuat hati suka. Betul apa enggak? Betul? Oh itu Mas ganteng. Betul Pak, betul. Urung kerja wis betul. Membuat hati suka. Betul? Alah pada bohong semua. Betul apa enggak? Makanya tadi saya tempel 100 kan seneng banget. Orang ngantuk. Bahkan ada pengkhotbah yang ditunggu kapan doorprize-nya gitu. Bukan firmannya tapi kapan pertanyaannya. Karena di situ ada amplop pendetanya bawa. Untung saya enggak bawa amplop. Ini amplop persembahan sini. Ya bukan saya enggak. Oke, lanjut yang 4. Lanjut. Duit juga bisa jadi berhala. Betul apa enggak? Betul? Kok enggak ikut kemana? Tante maklum lah tante. Lagi guling tante ya. Sing guling apa? Kan dapurnya guling lagi tumpah. Terus berhala. Yang kelima apa nih? Survei membuktikan apa? Suaramu Pak. Kamu daripada kerja bakti bengok di sini aja ya. Survei membuktikan berhala. Kemudian paling dicari dan paling ditunggu-tunggu. Betul apa enggak? Halo, Mas Wahyu? Enggak Mas Wahyu. Mbak Asembok Sabtune kapan? Ya betul kan? Ya maaf ya Bapak Ibu ya, ini real, saya bicara real ya Bapak Ibu. Ya Tuhan Pak, ya iya sudah, itu nanti nomor 2. Khotbahnya bukan tentang Tuhan dulu, tapi ini akan mempengaruhi seberapa besar kita cinta Tuhan, begitu ya. Jadi paling dicari dan paling ditunggu-tunggu, betul enggak? Iya, kemarin ada yang daftar pekerjaan, pertama langsung tanya, gaji berapa Ibu saya di sini? Akhirnya HD-nya bilang ya udah enggak usah di sini. Kenapa? Karena waktu wawancara yang ditanya langsung gaji berapa. Ya memang betul, memang pikirannya gaji berapa, tapi bagi manajer kan enggak butuh ketika diwawancara, enggak boleh bilang gaji berapa saya di sini. Langsung dipecat saat itu HRD-nya. Betul enggak? Karena enggak pas. Karena memang uang itu paling dicari. Kecuali GBT Banyumas tidak pernah mencari uang. Wong jawabannya meneng kabeh ya. Tapi habis ini kok cepet pulang-pulang, ngode tante. Lah padha wae kan jane kan. Ya wes lanjut 6. Survei membuktikan uang itu bermata dua. Betul enggak? Bukan kita mata, maksudnya itu pedang bermata dua itu bisa jadi sahabat kita ya toh, bisa kita benci dan sebagainya. Makanya ada yang bilang mending aku miskin. Itu lagi putus asa. Karena waktu kaya dia salah. Makanya dulu pernah ada ilustrasi kan, waktu miskin rajin ke gereja. Ibadah minggu jam 6 kurang. Kalau bisa jam 4, jam 3, jam 2 terus. Karena orang duit
Setelah punya duit, wah kecepatan minggu sekali, sebulan sekali, karena sudah punya duit. Betul enggak? Karena pedang bermata dua. Yang ketujuh, survei membuktikan apa? Wah betul. Nah, tadi yang 3 itu betul, tapi tidak menjawab semuanya ya. Tapi betul Mbah, tenang Mbah, itu betul, tenang aja itu betul. Semoga lanjut, survei membuktikan. Teng. Apa itu? Memenuhi keinginan. Betul enggak? Ya, ada yang nikah karena berani punya duit. Ada yang tidak nikah karena orang didik. Gua apa sih duit ora penting. Lah kondangan orang gue duit, akhirnya orang kondangan. Dan macam-macam. Tapi juga ada keinginan juga terpenuhi ya. Yang terakhir ada enggak klik ya. Disayang keluarga. Makanya itu tadi ada uang bapak abangku sayang, enggak ada uang ada uang, maaf Mbah, aman Mbah. Aku tendang, betul enggak? Ini bukan dekorasi yang ditendang ya, ditendang. Terus, nah betul enggak? Kok malah menangkap kita baca keluarga cerai. Karena penelitian pertama itu ternyata faktor perceraian keluarga itu adalah salah satu terbesar ya, itu karena faktor ekonomi. Ya tidak sedikit sih keluarga ribut. Kenapa sih bentino gedang bludang, piring terbang, terus gendeng bocor, terus apa mana ini, pludang pak. Ternyata ujung-ujungnya tidak ada pemasukan. Nah ini memang hati-hati. Bapak Ibu jawabannya betul berapa? Yang tidak jawab jangan bilang 10 loh. Dari tadi menang baik loh, ya kan? Yang 1 selamat sudah mendapatkan 1 ya. Jadi 100.000 dibagi 1, 10 ya, 10.000 ya. Nanti ya kan ya. Ya betul, pinter sih. Bang itu hitungannya marketing kurang 1.000 kalau dijikuk barangnya Pak kalau sama dia. Oke, ini kita bicara tentang duit Bapak Ibu. Jadi paling tidak kita terbuka bahwa uang itu penting apa tidak penting. Sekarang yang menganggap penting tolong angkat tangan. Loh, dicek pertama Mbak Udi itu pinter banget itu ya. Kalau gaji karyawan gimana, ada uang nih Pak? Bukannya kita pusing waktu hari gajian. Tuhan gimana, tinggal 1 jam lagi. Yang tidak penting tolong angkat tangan. Yang setengah-setengah embuh karyawan ini. Oke, saya anggap penting semua, betul? Bahkan di sini bukan semua pakai duit semua. Ya artinya Bapak Ibu pasti bawa duit, betul nggak? Kemana-mana. Karena itu kita wajib untuk bisa titik supaya pada akhirnya Bapak Ibu dan saya bisa memberi bantuan, ya bisa berbuat baik. Oke, kita lihat cek dulu satu lagi, ini apa lagi? Ya, ini sudah lanjut aja. 11 ternyata ada lagi banyak terus. Nah, naik atas dulu Mas. Yang ayat tadi, ayat lagi, naik atas. Cepet banget. Oke, Bapak Ibu, kalau saudara membaca ayat ini, aku sekali-sekali 1, 2, 3. Oke, jadi kalau membaca Bapak Ibu jangan baca cuma birunya tok. Kalau baca birunya tok itu sepertinya saudaranya menganggap Sabtu gajian, padahal Senin sampai Jumat saudara tidak bekerja. Paham maksud saya? Sabtu gajian padahal Senin sampai Sabtu jam 4 itu Anda tidak bekerja. Ini sama dengan saudara membaca ini dong. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Kenapa ini ditulis? Ini bukan menina bobokkan. Katakan nina bobok, menina bobokkan. Ini bukan kalimat membuat kita tenang. Ini adalah kalimat di mana Tuhan sangat tahu bahwa seseorang jika melakukan dua hal ini, maka jangan khawatir bahwa saya atau Tuhan Yesus, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau dan membiarkan. Membiarkan itu beda dengan meninggalkan. Membiarkan itu adalah orangnya di sini. Saudara mau punya anak ya, saudara itu anaknya mau apa silahkan gitu, nggak gubris. Orangnya di sini tapi anaknya mau ngapa, mau nakal silahkan, itu membiarkan. Meninggalkan lebih parah lagi, tidak ada orang tuanya di situ. Seorang mau tahu, mau mati, mau apa silahkan. Jadi Tuhan itu luar biasa. Aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan dan meninggalkan. Asal engkau melakukan ini dia. Satu klik-klik langsung terus. Asal kita bisa memiliki konsep yang benar tentang
boxing banter, duit. Asal kita bisa memiliki konsep yang benar tentang duit, harus ditanamkan. Pak, tadi kan duit itu penting sekali. Iya, penting. Memang ada yang lebih penting, yaitu Tuhan kita. Tapi yang penting ini, kita perlu memiliki konsep dalam pikiran kita, mindset kita, pengaturan yang benar. Kalau seseorang anak Tuhan tidak punya konsep yang benar, maka saudara hidupnya tidak akan pernah bisa pada titik tadi, memberi bantuan, menolong orang, tidak akan bisa. Betul tidak Bapak Ibu? Karena manusia cenderungnya kurang dan kurang. Betul? Manusia itu ambisius. Ambisi boleh, tapi kalau ambisius itu salah. Harus punya. Makanya banyak orang pelit dikatakan karena dia selalu tidak pernah ada titiknya. Selalu tidak ada kata puasnya. Dan orang Kristen GBD Banyumas harus punya konsep yang benar tentang duit. Apa itu konsep yang benar? Yang pertama, klik, ceklek, tuh. Kalau kita tidak boleh menjadi hamba uang. Kalau hamba itu berarti kita disetir, betul enggak? Siapa yang nyetir? Bos atau anak buah? Jangan jawab anak buah loh, kebalik-balik. Pasti yang nyetir adalah bos. Masuk ya. Jangan begini ya. Yang nyetir adalah bos. Jadi kalau kita jadi hamba uang, berarti kita disetir oleh uang, oleh duit. Kita tidak boleh jadi hamba, kita harus menjadi tuan. Caranya bagaimana? Klik satu. Tadat. Uang itu berkatnya berbeda-beda. Mau tidak berbeda? Kita lihat tadi. Setiap orang itu diberkati Tuhan berbeda-beda. Coba kita lihat ayatnya, siapa yang berani tadi baca ayat yang ke mana tadi ya, ayat ke-5 tadi. Bapak Ibu silakan tanpa dilihat nih, baca ayatnya yang di Alkitab Bapak Ibu, yang di HP. Enggak usah naik lagi, coba baca ayat 5. Karena satu ayat aja ya. Monggo, siapa yang menemukan? Stop. Dengan apa yang ada pada orang lain. Apa yang mana? Dengan apa yang ada pada siapa? Padamu itu pada siapa? Namanya sebutkan masing-masing. Pada Agus, pede lah, orang tua nyebut jenenge kita apik banget, biarpun ada jenenge prihatin, ya ora apa-apa. Maksudnya jeneng mau prihatin, lahirnya neng Gunung Slamet mau meledak, selamat itu. Akhirnya jenenge selamat. Oke. Yang ada padamu, bukan pada dia. Betul? Ini artinya Bapak Ibu bahwa berkat uang duit itu diberikan Tuhan berbeda-beda. Setuju? Tuhan memberikan duit itu berbeda-beda pada setiap orang. Makanya dalam perumpamaan Alkitab pernah dikatakan sehari kamu dapat segini, sehari kamu dapat segini, sehari kamu dapat segini. Betul kan? Waktu datang dikasih ini, ada yang protes. Tuhan ngomong, bukankah itu saya haknya ngatur kamu ya? Bukankah saya yang berhak untuk gaji kamu berapapun itu. Jadi berkat Tuhan atas kita ini adalah masing-masing. Itulah sebabnya konsep pikir kita jangan pernah Bapak Ibu melihat sebelah. Halo, ibu-ibu jangan melihat sebelah. Tuhan kenapa ya saya kok begini? Tetangga saya kok tidak begitu? Nah kalau saudara begitu, saudara tidak bisa terima dan bisa syukuri. Betul tidak? Tadi ayat katakan bukankah kita harus memberikan korban syukur dengan ucapan bibir. Apa artinya Bapak Ibu? Selalu bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi kalau saudara melihat tetangga, berkatnya tetangga, maaf Bapak Ibu, yang berkatnya mungkin secara ekonomi dalam nilai nominal itu lebih tinggi dari saudara. Saudara punya motor, dia punya mobil, maka susah sekali saudara bisa mengucap syukur. Betul enggak? Saudara enggak punya rumah, sebelahnya sudah punya rumah, susah enggak mengucap syukur? Halo, jadi ngerti orang sih saya ngomong ini nih. Kalau saudara punya sepeda, sebelahnya punya motor, saudara bisa mengucap syukur enggak? Susah sekali Pak. Karena patokan saudara adalah saya harus sama dengan sebelah, betul? Saudara enggak punya kulkas, sebelahnya punya kulkas. Lebih tiba-tiba di depan selalu ada dealer yang lewat di orang itu. Motor baru, mobil baru, platnya masih kosong. Sementara saudara platnya sudah ganti 5 kali, orang ganti-ganti motor.
Susah sekali. Dan kita harus punya konsep yang benar bahwa berkat Tuhan itu setiap orang berbeda-beda. Jadi kalau hari ini saudara pulang nanti lihat tetangga, lihat sebelah, lihat temannya reunian, kemudian lihat, dia kok udah sukses, dia sudah jadi, saya kok jadi begini, maaf Pak, enggak ada, enggak boleh. Berkat Tuhan itu masing-masing. Bahkan istri dan suami saya ingatkan, kalau berkat suamimu segitu, terimalah dengan syukur. Berkat istrimu begitu, terimalah dengan syukur. Jangan pernah merongrong selagi dia sudah bisa berbuat baik. Berkat Tuhan itu masing-masing. Enak banget kan ya, cuma duduk manis tanda tangan gajinya 10 juta. Sementara aku yang wirawiri dimarahi cuma gajinya 1 juta. Bu, berkat Tuhan itu masing-masing. Tidak boleh protes. Dan itulah sebabnya nanti kalau konsep kita yang pertama ini betul, saudara pasti bisa memberi bantuan banyak orang. Betul enggak? Orang yang memberi itu bukan karena kita sudah punya banyak, betul Bapak Ibu? Tapi karena sudah ikhlas. Ya sudahlah, ini memang bagian untuk orang lain. Hati-hati. Yang kedua, konsep yang benar itu adalah Tuhan pasti memberikan yang pas, tidak hanya di pom bensin tok. Pas ya Pak, gitu. Di Alfa juga uang pas. Kurang 1.000, maaf enggak bisa dibawa pulang. Tapi Tuhan Yesus itu pasti memberikan berkat itu pas. Katakan pas. Pas itu berarti apa? Pas ya. Bukan pas lagi butuh mobil, oh puji Tuhan mobil. Bukan gitu. Pas sesuai dengan apa yang Tuhan anggap pas untuk kita. Betul Bapak Ibu? Yakin enggak? Percaya enggak? Siapa yang sudah ngalami bahwa pernah suatu hari Bapak Ibu tidak punya uang, Bapak Ibu berdoa, Tuhan ini gimana lagi ini, sebentar lagi saya, tiba-tiba Tuhan berkati dengan berkat yang tidak saudara sangka. Pernah ngalami seperti itu? Siapa yang pernah angkat tangan? Nah kayak gini seneng banget dong, angkat tangan kabeh kan. Betul enggak? Kita pernah ngalami ketegangan seperti itu, betul enggak? Pernah ngalami, sampai kita berkata, Tuhan aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah mikir orang A, orang B, tidak mungkin bayar. Orang C sudah mentok, uang tidak mentok. Tapi cara Tuhan itu tidak tahu. Tiba-tiba WA bisa bunyi, saya utang saya lunasi ya 10 tahun yang lalu, saya lupa, saya baru ingat, dikirim transfer. Ternyata jumlahnya pas yang kita butuhkan. Siapa yang bekerja saat itu? Tuhan, betul enggak? Saya juga pribadi sering banget, bukan sering ya, kadang-kadang sering melasi banget ya. Rasanya mensyukuri berkat Tuhan. Kadang-kadang mengalami detik-detik di mana saya tegang banget. Tuhan, si kepriwe ya. Aku randidet sama sekali. Saya ingat orang itu tidak mungkin, orang ini tidak mungkin. Wes orang mungkin. Wes aku pasrah wae. Saya yakin Tuhan tidak permalukan saya. Itu dong. Dan ternyata tidak disangka tiba-tiba ada WA. Allah, cuma memang kadang-kadang Tuhan memberkati itu istilahnya last minute itu kurang semenit lagi dikabari gitu kadang-kadang. Kadang kudu jam 5 baru semenit dikabari. Tahu begini saya tidak usah protes dari tadi pagi ya. Tapi Tuhan tuh kadang memang sangat sembunyikan supaya di mana imanmu kepadaku gitu. Tuhan tuh selalu memberikan yang pas, betul enggak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita menganggap tidak pas, tapi bagi Tuhan itu pas. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, pas. Yang ketiga, klik. Ayo, konsep yang benar. Yuk dibaca 1, 2, 3. Betul enggak? Ketika semua tidak ada Bapak Ibu berpikir golek 100.000 angel, golek 50.000 angel, bahkan satu hari Bapak Ibu 1.000 aja susah. Pernah enggak seperti itu? Enggak pernah. 10.000 aja susah. Pernah enggak ngalamin seperti itu? Pengamen aja ditolak, minta-minta aja ditolak. Karena betul-betul saudara mengalami krisis keuangan. Dan saya yakin Bapak Ibu pernah betul-betul mengalami krisis itu. Beli beras weh susah, ya, kecuali GBT Banyumas. Bukan Mbak Didin loh ya. Tuku mie Indomie weh susah. Padahal Indomie cuma berapa? Apal sering tuku ya, ya. Ribu. Susah, pernah enggak ngalamin seperti itu? Buka selorokan, ora ana, bongkar, ora ana. Padahal dulu banyak banget waktu punya duit, semeleh. Pas ndak punya duit dibongkar kabeh, sampai rongsok dibuang, didoli kabeh. Saya kadang-kadang ngedoli rongsok.
Nek ngedoli rongsok berarti tanda-tanda saya sudah tidak punya duit. Terus wis kiran duit piye carane gresik-gresik kabeh didol. Ya memang Tuhan ingin kita, tapi kita bersyukur bahwa Bapak Ibu, Tuhan memang kadang-kadang tidak memberikan uang kita pas dengan apa yang kita inginkan supaya kita bisa apa ini? Mengandalkan Tuhan. Coba Bapak Ibu, kalau semuanya Bapak Ibu punya, Bapak Ibu datang pada Tuhan enggak? Maksud enggak? Kalau setiap keinginan Bapak Ibu bisa beli semuanya, maaf yo, saya mau tanya jujur aja nih, Bapak Ibu ibadah sama Tuhan enggak? Halo? Yang benar dipikir dulu ini. Kalau semua keinginan Bapak Ibu punya, ini mau fair-fairan ini ya. Ini kadang ke gereja kan, aku punya pergumulan, datang ke gereja, ya kan? Ayo, kalau saudara bisa beli semua apa yang menjadi keinginan kebutuhan saudara dengan uang, ke gereja apa enggak? Hati-hati. Saudara, saya pastikan tidak ke gereja lagi. Kenapa? Karena semuanya saudara bisa beli di dunia ini, betul? Tapi saudara ke gereja datang kepada Tuhan karena saudara satu memang bersyukur, yang kedua ada hal-hal yang dimana saudara tidak bisa selesaikan sendiri tanpa Tuhan. Ada hal-hal yang bersifat misteri yang saudara tidak tahu. Ini kenapa ya Tuhan? Kok terjadi dalam hidup saya begini? Dan karena itu saudara ke gereja dan ibadah, berdoa, baca Alkitab, berpuasa dan sebagainya, supaya tahu apa rencana Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memang inginkan saudara diizinkan kekurangan oleh Tuhan supaya saudara mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya bersyukurlah kalau saudara mengalami kekurangan. Tanpa saudara kekurangan, saudara akan sombong, akan jatuh, dan saudara akan semakin merana hidupnya. Maka di dunia ini dikatakan satu hal, semakin kita mencari dunia ini, maka semakin kita merasa kekurangan. Ada titik di mana tidak bisa ditutup dengan apapun, termasuk uang, tanpa kehadiran Tuhan. Jadi tanpa kedekatan dengan Tuhan, saudara tidak bisa menemukan damai sejahtera. Makanya Daud berkata sama Musa, hanya dekat Allah saja. Apa? Yuk nyanyi. Hanya dekat. Dung teng dung teng teng teng. Dari Oke. Wanita. Hanya laki-laki bersama-sama goyah. Kurang apa Daud? Kurang apa Musa? Kurang apa Salomo? Pengkhotbah katakan nih terakhir dia, ternyata hanya dekat pada Allah saja. Akhir dari semuanya itu, Salomo katakan di kitab pengkhotbahnya bahwa akhir dari semua itu ternyata hanya takut sama Tuhan. Betul enggak? Dekat sama Tuhan itu sama dengan takut akan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, gitu kan. Kurang apa sih Daud sama Musa? Tapi ternyata akhir hidupnya, klimaknya dia bilang, berkata endingnya bahwa ternyata hanya kedekatan dengan Tuhan membuat hati saya tenang. Tapi kok ya masih ada seorang Kristen yang terus mencari, membabi buta untuk mendapatkan uang. Saya harap bukan saudara. Kita harus membabi buta mencari Tuhan. Amin. Bukan tidak boleh mencari uang, tapi sambil mencari uang, saudara mencari Tuhan. Nanti akan ketemu, kita mencari uang, ada bolongnya, saudara baru sadar, ya Tuhan, ternyata ini maksudmu. Makanya bersyukur Bapak Ibu ya, kalau hidup kita semakin lama semakin tidak bersandar pada uang. Saudara bisa mengalihkan. Saya diberkati segini, syukuri. Diberkati segini ya bersyukur. Itu bahagia banget. Nah, saya bicara duit sebenarnya banyak hal yang diatur di sini ya. Tapi karena ini paling real, paling berdampak, jadi kita harus punya konsep yang benar. Berapapun isi dompet Bapak Ibu hari ini, ya tabungan Bapak Ibu ada atau tidak, jangan pernah goyah kedamaian kita. Amin. Karena kita pasti punya penolong. Amin. Buka toko, tokonya tidak laku hari ini, tenang aja. Malaikat Tuhan bisa dikirim tidak disangka.
Karena sumber berkat kita bukan pada orang lain. Sumber berkat kita bukan pada pelanggan. Sumber berkat kita pada siapa? Tuhan. Makanya tadi saya sampaikan sampel, 10 tahun Pak saya lupa utang saya. Saya baru ingat saya ternyata utang 10 tahun yang lalu. Yang diutangi lupa. Tiba-tiba pas butuh saat itu, yang utang diingatkan oleh Tuhan. Siapa pembuatnya? Tuhan. Tuhan pasti ketuk sama orang yang utang 10 tahun itu. 10 tahun ingat, 10 tahun. Sementara sana lagi berdoa, Tuhan gimana caranya ini, penagihan. Diingatkan Tuhan yang di sana, ngasih berkat sama saudara. Bu, pengalaman saudara dan saya sebenarnya sudah cukup untuk mengaminkan ini. Iya Pak, memang saya mengalami sekali. Ketika saya mencari uang, saya selalu kurang. Tapi ketika saya mencari Tuhan, berkat Tuhan itu selalu ada untuk saya. Amin. Kalau berkat itu dari Tuhan, pasti uang itu Bapak Ibu gunakan dengan sebaik-baiknya. Belum tentu loh uang itu datangnya dari Tuhan. Betul enggak Bapak Ibu? Belum tentu uang itu datangnya dari Tuhan. Uang juga datangnya bisa dari setan. Supaya menggoyahkan saudara. Makanya hati-hati, kalau punya uang sudah tidak di gereja, itu berarti berkatnya dari, kok bingung mana? Kalau sudah punya uang, sudah antipati gereja, berarti berkatnya dari setan. Betul enggak? Tapi kalau punya uang ke gereja, berkatnya dari, pinter banget, tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Karena uang hanya sarana, bisa dipakai iblis, bisa dipakai Tuhan. Di mana saudara mencari, itulah nanti. Di mana saudara, nanti yang kedua ini, gunakan, itulah nanti. Oke, jadi konsep yang benar tentang do it harus ditanamkan dalam hidup kita. Satu, setiap orang berkatnya masing-masing. Saudara punya rumah, punya tanah, punya mobil, tidak punya rumah, punya anak dan sebagainya, maaf, itu berkatnya masing-masing. Tuhan pasti sudah mengaturnya dengan sebaik-baiknya supaya kita menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang berkenan, pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Yang kedua adalah Tuhan pasti memberi pas dalam hidup kita. Tidak pernah kurang, Bu. Yakin saja Tuhan pasti memberikan. Yang bikin kurang adalah keinginan kita yang berlebihan. Yang ketiga adalah Tuhan pasti ingin kita bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan. Makanya tidak ada berkat uang yang perfect, yang sempurna, tidak ada. Selalu ada nilai kurang. Nanti kalau saudara bagi-bagi duit, contoh ini 1 juta ini ya. Nanti ketika bagi-bagi kurang enggak biasanya Mbak Didin? Kalau gaji 10 pas. Enggak biasanya aku secara pikiran ya, jangan pakai rohani terus lah. Pas. Maksudnya secara real gitu. Nanti kita bicara yang kedua, nanti jawab jujur loh ya. Kan jauh-jauh, kalau enggak ditanya kan rugi. Perjalanan aduh. Ya, lanjut. Yang kedua, setelah konsep yang benar, klik Mbak Cik, klik. Panggil Cik aja lah. Yang kedua adalah miliki pengelolaan yang baik. Tadi konsep pikirnya ya. Sekarang kita bicara tentang pengelolaan. Uang itu butuh dikelola enggak Bapak Ibu? Ini butuh dikelola deh ini. Coba, ini kalau bisa untuk sebulan caranya gimana? Guyum bakal, ya gajinya 10 juta sih maklum. Ini bisa bertahan seminggu. Caranya gimana Bu? Ibu-ibu yang paling pintar manajemen tuh, isi saya juga pintar duit, aku sih nggak pintar kadang-kadang. Apa? Bisa bertahan seminggu, caranya gimana ini? Maksudnya di tengah kita punya kebutuhan itu loh Bu, ya saya tahu jangan disimpan lah, itu loh disimpan, iya Mas tetap utuh maksud saya di tengah saudara harus makan, harus bayar listrik, bayar apa lagi? Air, pinter banget, bayar apa lagi? Kuota, bayar apa lagi Bu? Jimpitan warga ya, BPJS, dulu ada yang SMS transfer, aku lagi butuh nggak warga, alah jimpitan. Apalagi BPJS, betul. Ini bisa bertahan seminggu, caranya gimana? Ojo disimpan, ojo disimpan, mangannya orang mangan, buat modal. Lah modal nanti makannya gimana? Bisa bertahan seminggu gimana Mbak Asih?
puasa. Ya bagus ini Mbak, itu paling real. Puasa seminggu ramangan. Itu bisa. Ini jawaban rohani itu kayak gini. Aku tuh jangan benci nih orang Kristen suka pakai rohani. Bagaimana bertahan? Puasa. Ya wis rapopo, silahkan sana. Tapi mati cepet, ojo tanggung jawab. Engko cepet masuk rumah sakit. Kenapa mah puasa? Dokternya bilang makan. Demi 100.000. Caranya gimana? Tadi ada di tabung, ada puasa, enggak apa-apa, baru baca Matius pasal 6, berpuasalah gitu ya. Ada lagi, caranya gimana ibu-ibu supaya bisa makan, bisa bertahan hidup 1 minggu dengan uang ini? Ini angka berapa ini? Wes langsung cek, pinter banget. Caranya gimana? Kenapa Bu? Nah, caranya ngirit-ngirit gimana? Ya, ya, terus lihat bawah loh, merata gitu. Jangan pesimis ya. Uang 100.000 macam-macam kan. Ada yang disimpan, ojo digunakan. Ada yang puasa 7 hari 3 malam. Ini kita ini belum bicara sebulan ya, baru 1 minggu. Kalau saya tanya gimana supaya bertahan sebulan? Pulangkan saja. Pak, yang benar nih, cinta enggak cukup. Nah, terus gimana? 1.000 Dek, enggak cukup. Enggak usah batuk, tenang aja. Makanya banyak orang nikah wedi karena mung 1 stok gaji nih ya. Lanjut nih, pengelolaan uang. Nah, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada pada kita. Kita harus berani berkata cukup. Ya, jadi tadi lanjut aja yuk biar agak cepat nih. Kita harus bijaksana. Oke. Berkat itu harus dikelola dan harus ada prioritas. Ayo seminggu 1.000. Piye carane Bapak Ibu? Habis ini nanti kan pinter keuangan kabeh ya Bu, daftar kabeh nanti. Manajer keuangan. Nah, ayo coba. Apa yang pertama? Cepat, ini bukan kuliah ekonomi. 1, seminggu bisa tahan seminggu, beli apa dulu? Beras. Berasnya pinten kilo? Loh, lah iya ya wes enggak apa-apa. 5 kilo, sekilo berapa? Masih ada waktu Mbak, sebentar Mbak. 13, apal banget ya. 13 kali 5 berapa? 65. Berarti sisanya berapa? 35. 35 untuk apa lagi? Yontek. Ya loh, kadang-kadang loh. Bu, saya mau tanya kenapa harus 5 kilo? Lah tapi kebutuhan yang lain gimana? Ya dah. Ini kayak dialog interaktif ya Bu ya. Enggak apa-apa. Beras 5 kilo, sisanya masih 35. 35 tadi untuk apa? Apa? Bapak-bapak beli apa? Kalau bapak-bapak, GBT banyak enggak ada yang ngerokok Bu, betul enggak? Beli apa Pak? Yang pertama Pak? Kak, besek. Ya betul, besek disimpan di kulkas bisa bertahan seminggu. Apa lagi? Apa lagi? 1.000 seminggu untuk apa lagi? Beras, gesek, minyak pinten liter Bu? Udah. Cukup, 1.000 cukup. Makanya Mbah, enggak ada persembahan Mbah. Karena waktu tanya enggak ada persembahan dulu 10.000, enggak ada. Sangat disesalkan. Ya Mbak Didin kan begitu. Mbak Didin guyu tersinggung. Makanya Om enggak 1.000 seminggu ra cukup. Sebenarnya hidup kita itu ya kayak 1.000 seminggu. Betul nama mboten? Gaji 1 juta cukup. Belum tentu cukup ya Mbak Didin tadi loh. 1 juta dibagi-bagi cukup mboten? Nah terus cukupnya berapa? 10 juta cukup? Bingung tak? Ayo, sing anak buah akeh banget ora cukup, sing ndak punya anak buah cukup. Betul ndak? 10 juta ndak cukup, nggo gaji ini ndak cukup, betul ndak? Nah, sebenarnya Tuhan sering nantangin. Itulah sebabnya kita harus pinter mengelola prioritas. Ibu pinter tadi jawabannya ya. Beras dulu. Tapi ojo 5 kilo sisan. Ya engko tong-tongan kabeh belakang
kenapa enggak makan? Kok enggak ada sayur, kenapa? Yang penting ada beras. Jadi seminggu makan nasi tok gitu. Sampai vitamin enggak masuk karena gendut banget, karbohidratnya gede banget. Ya dibagi dulu beras 2 kilo. Karena kebutuhan yang lain ada. Delala ada undangan kondangan. Termasuk bulan ini kondangan itu dari bangsa-bangsa itu. Ya. Sing ora kenal ngundangi. Iki sapa yo mbok kok datang bae. Iki kan perlu diatur, betul enggak? Mana lebih baik ada jimpitan, kalau tempat saya namanya jimpitan. Jangan sampai orang Kristen ramelu jimpitan. Kenapa enggak ikut jimpitan? Uangnya habis. Apa kayak gitu itu. Enggak boleh, harus ada prioritas. Persembahan diprioritaskan mboten. Lah kok tadi enggak ada yang ngomong persembahan dulu. Tapi ini tidak nyinggung loh ya, sampai ingat baik-baik, punya prioritas, betul enggak? Kalau bagi siswa nih yang lagi sekolah, mungkin tidak tahu nih gimana cara uang, dicelengi, betul enggak? Setiap kali disangoni sama orang tua dikasih uang sakua berapa sih? 5.000, yang 4.000 apa namanya untuk jajan, yang 1.000 dicelengi, betul ya? Harus punya konsep prioritas. Kenapa dicelengi? Besok kamu beli punyamu sendiri kan bangga, gitu kan? Bapak Ibu juga gitu. Memang untuk mengatur ini butuh panjang, ya prosesnya itu sebenarnya sampai akhir hidup. Tidak ada kata titik. Tapi kita harus bisa mengelola dengan baik. Betul enggak Bapak Ibu? Betul enggak? Kalau cuma 100.000 ini, tiba-tiba Bapak Ibu belikan apa nih? Yang kadang membuat rusak itu. Keinginan Anandita pengen apa sih? Anting-anting tuh di sini loh. Anting-anting sing hargane 80.000 karena lagi rame di TikTok. Contohnya gaji 100.000 seminggu ditukokke anting-anting harganya 80.000, lagi viral itu. Kira-kira hidupnya bagaimana? Setiap berdoa sama Tuhan tuh yang diucapkan apa? Terima kasih Tuhan atau mukjizat terjadi hari ini? Yang mana? Ya pas dapat anting-anting 80.000, terima kasih Tuhan. Kalau perlu kuncinya A sampai Z dikeluarkan semua, suara 1, suara 3. Tapi menghadapi hari ketiga, anting-anting dipegang terus. Terima kasih Tuhan. Kan tidak mungkin, sementara perutnya bunyi. Apa yang diucapkan sama Tuhan kira-kira? Mujizat Tuhan terjadi apa terima kasih Tuhan? Halo, kita jane ngerti mboten sih jane ngomong begini jane. Aku ini mau menaah itu. Ya, kira-kira curahkan. Ini bukan lagu terakhir di sini apa? Saya kadang maksudnya Mbak Dini udah bingung, gue ganti bae lagunya lah, bukan gitu. Kadang-kadang itu orang kurang nyanyinya kayak gitu terus. Curahkanlah kuasamu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Perutnya lagi bunyi gara-gara anting-antingnya 80.000, duitnya tinggal 20.000, masih hidup 5 hari ke depan. Sing salah siapa? Ojo ngomong Tuhan loh, Tuhan Pak ngasih 100 pas sama. Tuhan selalu memberikan pas. Yang salah adalah pengelolanya. Kenapa waktu kita terima 100.000 Anda tidak bagi-bagi dulu? Mana yang penting dulu? Beras dulu, habis itu apa dulu? Apa dulu? Gitu kan? Nanti ketika saudara berkata ternyata orang cukup ya, itu Tuhan katakan aku sekali-sekali tidak akan apa? Membiarkan engkau. Di mana saudara mengalami tidak cukup waktu dibagi-bagi, ayat itu baru berlaku. Di mana saudara mengalami Tuhan, saya sudah bagi dan sekarang habis semua tidak cukup, Tuhan akan datang sebagai pahlawan. Nih, datangkan berkat-berkat yang saudara tidak pernah dipikirkan. Tapi kalau saudara mengelolanya dengan salah, maaf Pak Bu, Tuhan tidak akan pernah menurunkan berkat pas pada waktunya. Halo, betul enggak? Kalau saudara salah mengelola uang, makanya ada 2 dalam hidup kita ini. Ini kita salah kita atau memang rencana Tuhan? Selalu harus dipikirkan Pak. Jangan dikit-dikit semuanya pasti rencana Tuhan. Bukan Pak Bu, kadang-kadang salah kita. Terlalu kebablasan. Ya kita bersyukur sih Tuhan kasih kesempatan untuk kita ngelola lagi yang baik gitu kan.
Tapi kalau itu pas deadline terakhir, waduh payah itu. Jangan. Yang kedua, klik. Hampir terakhir nih, ya kita harus kreatif. Bu, zaman sekarang agak susah Bu mencari uang. Kalau saudara tidak kreatif, saudara tidak dapat apa-apa. Pak, Tuhan itu kreatif enggak sih? Halo? Tuhan itu kreatif enggak? Pernah enggak lihat sumur galian itu? Kalau ketemu air bening itu ketika ketemu apa? Yang gali. Maaf ya Mas Anto, bukan tukang penggali, jadi apa? Pak Kasimin pernah gali sumur Pak? Ketika air bening ketemu, beningnya itu ketemu, itu ketika ketemu apa? Ketemu sumur, iya. Jangan ketemu sumur. Pertama kan tanah, gitu. Yang kedua apa lagi? Ya apa saja terserahlah, kita mau jawab apa saja lah. Terakhir ketemu dengan batu atau padas. Ketika ketemu dengan padas atau batu atau pasir, maka air beningnya pasti muncul, betul enggak? Tapi ketika tanah, Tuhan itu ternyata kalau sudah perhatikan ya, struktur tanah yang Tuhan buat itu luar biasa loh. Tuhan itu kreatif loh. Pertama tanah dulu, kemudian ini, baru terakhir bawahnya batu. Tuhan sudah struktur bagus. Tubuh kita ini dikreatif Tuhan enggak? Hati Pak. Coba bayangin kalau mata kita satunya di belakang, satunya di depan. Saudara bisa. Saya kan bayangin, Tuhan itu kreatif loh. Rambut kita ada di atas, kanan kiri ya kan? Kaki kita maju semua. Coba kalau yang satu kakinya ke sini, satunya ke sini. Saudara bisa bayangin. Tuhan itu kreatif enggak? Halo, saudara kreatif enggak Tuhan itu? Coba kalau alisnya tiba-tiba satu di sini, yang satu di sini. Udah lucu. Saya kadang-kadang mikir Tuhan itu hebat loh. Kreatif Tuhan itu, apa-apa bisa Tuhan, betul enggak? Nah kalau Tuhan kreatif, maka anak Tuhan harus apa? Lucu kan? Bu, namanya usaha itu enggak pernah Pak. Makanya ada hasil tidak pernah mengingkari usaha. Itu prinsip dunia kata, kamu berusaha Tuhan pasti berkati. Kalau pedagang Pak, asal jangan jual yang bagus, mungkin hari itu enggak laku, Tuhan pasti kirimkan pembeli juga. Kalau sudah berjualan dengan bagus, masa enggak ada pembeli? Enggak, Tuhan pasti berikan pembeli. Betul enggak Bapak Ibu? Yang pedagang pasti tahu, paham persis banget. Saudara mau jual apa saja, maaf ya Pak, buat kayu dan sebagainya udah capek, Tuhan aku kreatif pengen ini. Pasti ada yang beli enggak suatu saat? Ada yang beli, siapa yang mendatangkan? Tuhan. Kalau saudara kreatif, yang sini enggak bisa, cari dong di tempat yang lain. Betul enggak? Karena Tuhan kreatif, maka saudara juga harus kreatif. Maaf Bu, anak muda ini khususnya, kita harus kreatif. Kalau yang satu ditutup, saudara harus cari buka yang lain. Enggak boleh diam diri. Ketika sudah bisa berusaha cari itu terbaik, karena waktu kita juga untuk kreatif. Lebih anak muda enggak boleh monoton hidupnya. Kalau bisa semua pekerjaan dijalani, kalau bicara duit, betul enggak? Coba. Kita ini belum tentu pasnya ada di mana potensi kita. Makanya dicoba terus, itu penting. Harus kreatif. Ibu-ibu kalau enggak punya uang, apa yang dilakukan? Kerja sudah mentok, apalagi? Untuk makan utang, jangan utang. Waduh. Ya tapi bagus juga ya. Utang tuh sebenarnya enggak dosa ya, asal dibayar. Tapi kadang-kadang lupa ya, malah jadi musuhan. Ya. Utang. Ya pinter enggak ada di sini catatan utang, tapi ya enggak apa-apa. Ya pinjam dulu Pak, tapi harus dibayar. Coba Ibu kerja sini enggak bisa, kreatifnya bagaimana? Perutnya bunyi. Dijual-jual, ya betul, rongsok wis habis. Terus apalagi makannya dikendalikan, cari di kebunnya sendiri, jangan di kebun tetangga ya. Yang biasa beli, masak yang ada di kebun. Apa contohnya? Godong bulit. Apalagi? Ya enggak apa-apa, itu kreatif enggak Bu? Ini ada godong bulit, ada bulitnya. Bulit dibuat apa supaya jadi duit? Iya dijual, dibuat apa dulu? Di bulit itu bisa untuk apa sih? Lemet, apalagi nama combro, apalagi ya kali ini ya Mbak khotbahnya mau getak, geduk, lemet, potong-potong dijual. Itu kreatif enggak? Kreatif. Maaf sudah membantu ke orang gajinya 100.000 seminggu. Kurang nih, caranya gimana? Bukan mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah, bukan, masih ada waktu. Ngapain ya saya ya, gitu kan, betul enggak? Oh ini ada bulit nih, ke kebun, kalau memang bulit itu tetangga ngomong baik-baik. Ini enggak pernah dipakai nggih Bu, mboten, kalau agem saged
saged wong malaikat mengetuk hatinya, dipendet mawon. Oh nggih, dipendet. Izin tapi terus dimasak. Epek, digoreng, epek, dijual. Laku ndak? Lebih ditambah ayat, barang siapa meminum. Nggak bercanda. Tapi maksudnya laku ndak? Laku loh Bu. Mbak Dini ngapa? Tenang aja. Laku ndak? Laku. Kalau saudara kreatif orang, Bu mau beli ndak? Apa ini bulet akhir zaman? Nah, dibeli ndak? Beli. Lebih posting nih grup GPT Banyumas Ojo, posting ayat aja ya. Sampai ndak apa-apa Bu. Warga seneng ndak? Seneng. Ternyata kreatif. Dan siapa tahu bulet yang akhir zaman itu pas ada kondangan sudah dicari pesen 1000 bisa ndak? Begitu. Gara-gara di tengah pas-pasan saudara kreatif pinjam buletnya tetangga, kemudian dijual laku dan warganya ingat, wah kayak buletnya enak banget jenenge bulet akhir zaman. Akhirnya waktu dia nikah ingat, ini sing paling suguhan paling langka apa? Bulet akhir zaman. Ketuk, Bu, besok Sabtu 1000 bulet ya. Wah saudara sampai kelabakan. Biasanya begitu yang terjadi. Makanya di tengah kekurangan muncullah kreativitas. Di tengah kreativitas sudah jadi ketemu. Walah ternyata berkat Tuhan tuh di saat saya tidak bisa apa-apa, Tuhan paksa saya, ayo dicoba. Memang tidak semudah cerita seperti ini. Tapi saudara pasti mengalami. Makanya orang Kristen harus kreatif. Kalau ke mahasiswa saya bilang, kalau kamu bilang tidak bisa bayar, hati-hati. Kenapa Pak? Kamu keluar dari kampus ini, cari bungkus-bungkus bekas. Apa itu? Kertas diambil, plastik diambil. Dibawa kemana Pak? Bawa tukang rongsok. Tidak ada tukang rongsok yang menolak bungkus bekas. Dapat duit enggak? Dapat. Yang mengganggu apa sebenarnya? Malu. Betul enggak? Tapi kalau kita kreatif tidak ada berkat tertutup. Betul enggak? Ya malu, gengsi dan sebagainya itu yang membuat kita jadi, maaf ya, Tuhan tuh sedih banget. Sebenarnya kamu bisa berusaha loh, tapi kenapa kamu enggak mau? Itu ya. Tugas kita ini kan tidak hanya berdoa saja, betul enggak? Tugas saudara dan saya adalah menjadi berkat buat banyak orang. Terakhir nih, klik lagi. Tik. Kita harus katakan 1, 2, 3, jujur. Mamon itu harus jujur Pak, kita mengelolanya. Makanya Alkitab katakan gunakan mamon selagi kamu bisa, habis itu ikuti Tuhan. Maksudnya apa? Gunakan berkat itu sebaik mungkin. Pak Bu, hancurnya keuangan kita karena tidak terbuka. Hancurnya rumah tangga karena tidak terbuka. Kalau gajimu segini, katakan gaji saya gini, ini dah selesai. Itu aja masih ada masalah, betul enggak? Lebih tidak jujur. Makanya uang itu apa adanya, kalau kita jujur semuanya enak sama Tuhan, betul enggak? Keterbukaan itu enak sekali. Dikelola dengan sebaik-baiknya, tapi yang penting adalah juga dengan kejujuran. Betul enggak Pak? Saya kecewa banget kemarin di Purwokerto membuka satu toko besar. Kemudian ternyata bagian finansial, bagian itu kasirnya itu, bagian keuangan terakhir itu ada orang Kristen. Dan sekarang tokonya udah tutup. Kenapa? Karena dikorupsi sama kasirnya. Dan kasirnya pakai salib. Maaf ya, ini oknum. Memalukan. Tidak boleh sama sekali karena kasirnya tidak jujur. Dan ini banyak Pak terjadi. Saya mau ngomong dengan kita sendiri saja, tidak ngomong yang lain. Ada tidak diantara kayak gitu? Ada. Karena itu kesempatan hari ini, kalau ada yang tidak jujur, kita harus bertobat cepat-cepat. Kita harus berani jujur. Karena keuangan itu penting Pak. Uang itu bisa jadi lawan, uang itu juga bisa jadi kawan kita. Kalau saudara jujur, uang itu akan menjadi kawan kita terus. Tapi kalau saudara tidak jujur, maaf, Tuhan tidak akan berkati kita. Tuhan tidak akan berikan pas untuk kita. Karena ketika dikasih pas, saudara tidak pas. Hati-hati ini, makanya penting sekali untuk kita. Dan terakhir kesimpulannya adalah, kita baca yuk, klek. Masih ada ya. Uang itu harus dinikmati dan disenyumi. Senyum dulu. Uang itu harus dinikmati, betul enggak? Juga saudara kalau punya juga jangan sampai ya, saudara bilang disimpan terus sampai uangnya kadaluarsa, itu juga kebangetan. Sampai sudah tidak berlaku lagi di bawah bantal, itu juga kebangetan. Saudara tidak bisa menikmati. Pak menikmati Pak dibantal, bukan begitu. Uang itu dinikmati dan terakhir harus disenyumi, betul enggak? Supaya saudara apa? Bersyukur nih, Tuhan terima kasih ya masih ada berkat segini. Kadang-kadang pikiran kita itu kebalik. Ketika menentukan prioritas kita berpikir, ya Tuhan ternyata kurang. Salah itu.
Kita harus berpikir, untung ada berkat segini. Kalau tidak ada bagaimana lagi? Betul tidak Bapak Ibu? Kita minta doa sama Tuhan, Tuhan aku minta 5 juta. Ternyata yang datang ada berapa? Biasanya cuma 3 juta, 2 juta. Saudara berpikir, jangan berkata gini, Tuhan kenapa tidak 5 juta? Saudara berpikir gini, untung ada 2 juta sama 3 juta. Gitu kan? Saya yakin kekurangannya Tuhan pasti cukupkan. Jangan dipikir kebalik, kenapa ya tidak genep? Maaf ya, Tuhan selalu tidak ngasih genep, artinya supaya kita bisa berpikir positif. Daripada tidak punya apa-apa. Ini penting Pak, harus dinikmati dan harus disenyum. Makanya kita bisa bersyukur semuanya. Yuk kita endingnya terakhir nih, betul-betul terakhir. Ya, kesimpulannya, yuk kita baca 1, 2, 3. Tuhan rindu kita menjadi hamba Tuhan, bukan hamba uang. Tuan atas uang dan bukan budak uang. Betul Bapak Ibu? Yang terakhir lagi, janjinya adalah jika kita bisa memiliki konsep yang benar tentang pengelolaan baik, maka Tuhan tidak akan dan meninggalkan. Tuhan pasti memberkati kita yang pas. Amin. Jadi ketika sudah kelola dengan baik, kita bersyukur Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Sekali-sekali aku tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Amin. Di saat saudara membagi-bagi, Tuhan ternyata kurang, besoknya bagaimana, masih ada 2 hari lagi, Tuhan akan datang sebagai pahlawan untukmu. Nih berkatnya tak kasih. Di saat saudara tidak sangka-sangka, Tuhan bisa datangkan itu untuk kita. Amin Bapak Ibu. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mengucap syukur buat berkat Tuhan pada pagi ini.